Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Om Swastiastu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkatnya lah kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu hal apapun. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan proposal saya. Yang saya hormati Ibu Dr. Ulinsa M. Hum selaku Ketua Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang saya hormati Bapak Dr. Randus Saharudin Barasanji MPD selaku pembimbing. Yang saya hormati Bapak Dr. Agustan SPD MPD selaku penguji 1. Yang saya hormati Ibu Asrianti SPD MPD sebagai penguji 2. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Efektivitas Pembelajaran Daring Mata Pelajaran Bahasa Indonesia pada topik pembahasan teks biografi kelas 10 MIPA 6 SMA Negeri 1 Torwe. Nah, sebelum lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Niputu Sri Sukmadewi, NIM A111-18143, Program Studi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Adapun pokok pembahasan dalam presentasi ini yaitu pertama pendahuluan, kedua kajian pustaka, ketiga metode penelitian. Baik, langsung saja pada bagian pendahuluan. Peneliti dalam menulis proposal ini dilatar belakangi oleh berbagai masalah, yaitu pendidikan adalah usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi bawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan budaya. Iksan 2003. Indonesia saat ini dihadapkan dengan tantangan pandemi COVID-19 yang merubah tatanan kehidupan masyarakat sehingga harus menghentikan aktivitas di luar rumah termasuk kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar ini awalnya dilakukan secara tatap muka, tetapi dialihkan menjadi pembelajaran non tatap muka atau disebut daring. Berdasarkan paparan latar belakang tersebut, peneliti dapat merumuskan masalah, yaitu bagaimana efektivitas pembelajaran daring mata pelajaran Bahasa Indonesia pada topik pembahasan teks biografi kelas 10 MIPA 6 SMA Negeri 1 Parigi. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan efektivitas pembelajaran daring mata pelajaran Bahasa Indonesia pada topik pembahasan teks biografi kelas 10 MIPA 6 SMA Negeri 1 Torwe. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis ini untuk mengembangkan ilmu pendidikan, yakni pendidikan Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Torwe, khususnya sekolah yang menyelenggarakan pembelajaran daring dan menambah pendidikan di bidang pembelajaran daring mata pelajaran Bahasa Indonesia pada topik pembelajaran teks biografi. Kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis terbagi menjadi tiga, yaitu manfaat untuk guru, manfaat untuk sekolah, dan manfaat untuk peneliti. Baik, yang pertama manfaat untuk guru, di mana manfaatnya yaitu memperoleh pengetahuan baru yang dapat diterapkan guru dalam pembelajaran terhadap mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kedua, memperoleh alternatif baru yang dapat dijadikan atau diterapkan guru guna meningkatkan hasil belajar dan kreativitas siswa. Yang ketiga, mengetahui kekurangan dan kelebihan pembelajaran daring. Manfaat kedua yaitu manfaat untuk sekolah, di mana pertama, meningkatkan potensi siswa dalam bidang akademik. Kedua, dapat mengembangkan pembelajaran daring pada pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 MIPA 6 SMA Negeri 1 Torwe. Ketiga, yaitu manfaat untuk penulis. Di sini manfaat untuk penulis terbagi menjadi dua, yaitu pertama, dapat dijadikan langkah awal untuk melakukan dan melanjutkan penelitian selanjutnya. Yang kedua, peneliti selanjutnya dapat melahirkan atau melakukan penyempurnaan dan memberikan manfaat di dunia pendidikan. Masuk ke bagian kedua yaitu kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran dibagi menjadi 3 poin, yaitu penelitian yang relevan,
kajian pustaka, dan kerangka pemikiran. Pertama, penelitian yang relevan. Mega Berliana Yulandasari 2020, efektivitas pembelajaran daring dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas 2A MI unggulan Miftahul Huda Tumang Cepogo Boyolali. Dalam hasil temuannya, Mega Berliana Yulandasari menemukan efektivitas pembelajaran daring. Penelitian ini menggambarkan efektivitas pembelajaran berbasis daring terhadap kemampuan siswa dalam memahami pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran daring yang digunakan dalam penelitian ini adalah pembelajaran yang memanfaatkan penggunaan aplikasi Zoom. Dengan adanya Zoom, guru dan siswa dapat bertemu di media virtual. Tetapi ketika menggunakan aplikasi tersebut, banyak dari siswa yang bermasalah dengan berbagai sinyal atau jaringan. Kedua, menurut Rizky Octavian dan kawan-kawan 2020 dalam jurnalnya yang berjudul Efektivitas Pembelajaran Daring Terintegrasi di Era Pendidikan 4.0. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pembelajaran daring yang menekankan integrasi dengan lingkungan dari berbagai sumber yang ditinjau dari berbagai aspek selama era pendidikan 4.0, menggunakan metode berupa meta-analisis jurnal melalui berbagai macam jurnal yang berhubungan dengan variabel penelitian dikumpulkan, kemudian dikaji dan ditarik suatu kesimpulan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembelajaran daring akan efektif jika menerapkan komponen sesuai seenensial atau laurelan yang mencakup aspek diskusif, adaptatif, interaktif, dan reflektif. Poin kedua yaitu kajian pustaka. Kajian pustaka terbagi menjadi 4, yaitu efektivitas pembelajaran, pembelajaran daring, pembelajaran bahasa Indonesia, dan teks biografi. Di sini pengertian pembelajaran daring yaitu tujuan yang ingin dicapai oleh seseorang agar mendapatkan hasil yang memuaskan. Efektivitas juga dapat berhasil jika suatu organisasi atau tujuan yang ingin dicapainya telah berjalan dengan efektif. Kedua yaitu pembelajaran daring. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan tanpa tatap muka dan dilakukan di rumah sendiri dengan menggunakan atau memanfaatkan jaringan atau internet. Jadi dengan pembelajaran daring ini kita tidak perlu untuk bertatap muka dengan antara siswa dan guru, tetapi hanya melalui jaringan internet. Ketiga yaitu pembelajaran bahasa Indonesia. Pada dasarnya bahasa merupakan alat komunikasi bagi manusia. Oleh karena itu, tujuan dari pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar adalah agar siswa dapat berkomunikasi dengan baik. Rasmini dan kawan-kawan 2007 berpendapat bahwa pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi dengan bahasa Indonesia baik secara lisan maupun tulisan. Keempat, teks biografi. Pengertian teks biografi adalah suatu teks yang ditulis oleh seseorang yang memuat tentang kisah seorang tokoh dalam mengarungi kehidupannya, baik berupa kelebihan, kekurangan, ataupun masalah yang terkait dengan tokoh sehingga dapat dijadikan panutan banyak orang. Selain itu juga ada ciri-ciri teks biografi, di mana salah satunya itu teks biografi memiliki struktur yang jelas. Masuk ke kerangka pemikiran. Pertama yaitu judul Efektivitas Pembelajaran Daring Mata Pelajaran Bahasa Indonesia pada topik pembahasan teks biografi kelas 10 MIPA 6 SMA Negeri 1 Terui terbagi menjadi 3, yaitu efektivitas pembelajaran daring dan teks biografi. Lalu dalam penelitian ini akan dapat menentukan sumber data, waktu dan tempat penelitian. Setelah itu dapat melaksanakan observasi atau penelitian. Selanjutnya menentukan instrumen penelitian, instrumen yang digunakan dalam penelitian tersebut. Selanjutnya yaitu pengumpulan data, di mana setelah melakukan
atau mengetahui instrumen penelitian yang digunakan, lalu dikumpulkan data tersebut, lalu analisis data dan terakhir menarik kesimpulan. Masuk ke bagian ketiga, yaitu metode penelitian. Pertama yaitu jenis penelitian. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif ini ditunjukkan untuk bisa mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik yang bersifat alamiah maupun rekayasa. Metode ini digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan survei, di mana teknik pengumpulan dan menggunakan instrumen yang berupa angket dan evaluasi. Lalu jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif diperoleh dari kegiatan hasil belajar siswa. Sumber data yang ada dalam penelitian ini adalah siswa kelas 10 MIPA 6 SMA Negeri 1 Terue dengan jumlah sebanyak 36 orang, laki-laki sebanyak 15 orang, dan perempuan sebanyak 21 orang. Lanjut, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di kelas 10 MIPA 6 SMA Negeri 1 Terue melalui daring dengan menggunakan media WhatsApp dan Google Classroom. Banyak peserta didik yang dipilih sebagai subjek penelitian ini yaitu seluruh peserta didik di SMA Negeri 1 Terue kelas 10 MIPA 6. Peneliti mengambil kelas 10 MIPA 6 untuk dijadikan subjek penelitian karena hal ini dapat mempermudah peneliti untuk melaksanakan penelitian, khususnya untuk menganalisis hasil penelitian yang didapatkan melalui tes evaluasi pada topik pembahasan mengenai teks biografi yang dilakukan oleh siswa. Instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan adalah menggunakan evaluasi dan angket. Alasan menggunakan evaluasi dan angket sebagai alat untuk mengumpulkan data. Lanjut, teknik pengumpulan data. Menurut Soekardi 2008, evaluasi adalah proses menentukan kondisi di mana suatu tujuan telah dapat dicapai. Berdasarkan pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi adalah proses pemberian nilai yang sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimiliki oleh siswa dan untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia pada topik teks biografi. Kedua yaitu angket, merupakan instrumen yang berupa pertanyaan atau pernyataan untuk digunakan dalam mencapai atau mencari informasi dari responden. Jadi teknik pengumpulan data ini digunakan dua, yaitu evaluasi dan angket. Masuk ke teknik analisis data. Teknik analisis data yaitu penulis menganalisis semua data yang dikumpulkan kemudian diolah dengan menggunakan metode deduktif. Melong 2000, data yang dianalisis yaitu data kualitatif yang diperoleh melalui hasil evaluasi siswa terhadap mata pelajaran Bahasa Indonesia pada topik teks biografi. Peneliti menggunakan aspek penelitian pada ranah kognitif yang memuat tentang pengetahuan, daya ingat siswa, pemahaman mengenai suatu teks, dan evaluasi. Baik, itu saja presentasi proposal dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua.